泉渡库确实是一处宝地。前方就是龙城。你透露什么？传令，日月帝国这个时候派军队过来，足有1公里。把营起寨。他们的目的究竟是？他来了，就别急着走了。封号。Halo guys, kembali bersama Mimin di channel Dimensi Donghua. Di video kali ini, Mimin akan membahas alur cerita Solen 2 episode 129 yang akan terjadi nantinya. Bagaimana kelanjutan alur cerita selanjutnya? Ini dia, let's check it out. Tak lama kemudian, setelah Yuho selesai berkultivasi dan menyerap 6 pilar terakhir, Yuho kemudian mulai membuka kedua matanya. Permaisuri Salju mengatakan jika Yuho harus segera pergi meninggalkan tempat ini. Selain hal tersebut, Yuho juga harus lebih banyak berusaha untuk memahami misteri es tertinggi dan hakikat es tertinggi. Setelah Yuho mengerti dengan hal tersebut, Permaisuri Salju kemudian segera kembali ke dalam tubuh Yuho. Sementara Yuho segera berenang keluar dari mata air. Tidak berselang lama, Nan Kikyu kemudian bertanya kepada Yuho apa rencana dia selanjutnya. Yuho mengatakan jika dirinya masih akan pergi ke satu tempat dan membantu senior Bebe menemukan sesuatu. Pada saat yang sama, dia juga akan pergi untuk melihat Mas Xiaotao. Mendengar hal tersebut, Nan Kikyu mengatakan jika dia akan ikut bersamanya. Namun Yuho segera menolak hal tersebut. Yuho mengatakan jika tempat yang akan dia kunjungi sangatlah berbahaya. Namun Nan Kikyu tidak takut dengan hal tersebut, sehingga Yuho tidak lagi bisa menolak permintaan Nan Kikyu. Namun Yuho mengatakan jika Nan Kikyu harus mendengarkan semua ucapannya. Mendengar hal itu, Nan Kikyu kemudian berjanji jika dia akan mendengarkan semua instruksi Yuho. Ketika malam hari, Yuho segera melakukan kultivasi untuk menyempurnakan esensi es yang dia serap sebelumnya. Di dalam inti jiwa, ruang yang terkompresi mengandung energi spiritual yang sangat luar biasa. Di bawah kendalinya, sebagian besar kemampuan spiritual Yuho telah melonjak dan menyatu dengan kekuatan jiwa es tertinggi. Yuho kemudian secara perlahan mengubah bentuk kemampuan jiwanya. Sementara itu, di dalam lautan spiritual, Permaisuri Salju terkejut melihat kemampuan Yuho, di mana hal ini bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh seorang master jiwa 7 cincin roh biasa. Bahkan beberapa titel dahulu tidak akan bisa melakukan hal ini. Namun Yuho dapat melakukannya karena memiliki inti jiwa dan kekuatan spiritual yang sangat luar biasa. 4 jam telah berlalu, Yuho kemudian mengalirkan kemampuan jiwanya menggunakan teknik langit misterius. Di bawah fungsi dan kemampuan spiritual, kekuatan jiwa Yuho mengalir dengan sangat cepat. Yuho kemudian akhirnya memahami kenapa Bing-er begitu mengagumi kristal es, yang dimana dalam satu kali kultivasi, hal ini sudah mampu meningkatkan kemampuan jiwanya, sehingga Yuho tanpa ragu melanjutkan kultivasinya. Yuho kemudian mulai merasakan jika kemampuan jiwanya telah mencapai level 75. Setelah tenggelam dalam mode kultivasi, Yuho mulai membuka kedua matanya dan menghela nafas panjang, di mana kabut dingin yang keluar dari dalam mulut Yuho mengandung atribut es tertinggi. Merasa terkejut dengan hal ini, Yuho kemudian bertanya kepada dirinya sendiri, sudah berapa lama dia berkultivasi. Yuho kemudian berjalan untuk membuka pintu kamarnya. Namun Yuho tiba-tiba dikejutkan oleh Nan Kikyu yang tertidur di balik pintu kamar Yuho karena telah lama menjaganya. Nan Kikyu tidak menyangka jika Yuho akhirnya terbangun. Yuho sebelumnya mengatakan jika dia hanya membutuhkan 1 hari untuk berkultivasi. Namun saat ini sudah lebih dari 7 hari. Meski Yuho meminta maaf, namun Nan Kikyu masih tidak menyangka jika Yuho masih bisa berkultivasi dalam situasi saat ini. Sehingga membuat Nan Kikyu merasa iri kepadanya. Yuho kemudian memberitahu Nan Kikyu jika kemampuan jiwanya saat ini telah mencapai level 75, sehingga perjalanan mereka ke Sekte Naga Bumi tidaklah sia-sia.
Dikarenakan telah menghabiskan waktu selama 7 hari, Yuho kemudian bertanya apa yang terjadi dengan dunia luar. Nankikyu mengatakan jika kerajaan Ryu telah membawa sejumlah pasukan dan menempatkan mereka di luar kota naga, sehingga hal ini membuat Yuho merasa tercengang. Yuho merasa sedikit heran apa tujuan sebenarnya dari kerajaan Ryu. Apakah mereka bertujuan untuk menyerang kerajaan Dilong sebelum berhasil menguasai kerajaan jiwa surgawi? Yuho kemudian bertanya berapa jumlah pasukan mereka dan apakah di dalam pasukan tersebut terdapat insinyur jiwa. Namun Nankikyu mengatakan jika dia tidak dapat memastikannya, di mana Nankikyu hanya bisa melihatnya dari sisi kejauhan. Namun Nankikyu beranggapan jika setidaknya berjumlah 25.000 pasukan. Mendengar hal ini, Yuho mengatakan jika dia akan segera pergi untuk memeriksanya, sehingga dapat mengetahui rencana dari kerajaan Ryu sebenarnya. Setelah menggunakan teknik imitasi untuk menyembunyikan tubuhnya, Yuho segera pergi menuju perbatasan kota. Di tempat tersebut, Yuho segera melepaskan kemampuan mata spiritual dan menemukan beberapa alat jiwa pengintai di atas gerbang kota. Sehingga Yuho beranggapan jika di dalam kelompok pasukan ini terdapat seorang insinyur jiwa. Yuho kemudian memperluas jangkauan mata roh spiritual dan melihat sebuah tenda yang memiliki lambang huruf Phoenix. Sehingga hal ini membuat Yuho merasa terkejut. Yuho juga telah memastikan jika jumlah mereka setidaknya berjumlah 20 hingga 25.000 pasukan, yang dimana pasukan ini telah dilengkapi oleh senjata jiwa dan kemungkinan besar merupakan salah satu dari pasukan tingkat penguasa bintang, yaitu pasukan teknisi jiwa Phoenix. Sehingga hal ini membuat Yuho merasa sedikit heran, kenapa mereka berada di tempat ini. Apakah mereka benar-benar ingin menyerang kerajaan Dowling? Yuho kemudian menyadari jika pasukan tersebut memiliki seorang insinyur jiwa tingkat 9, yang dimana seorang insinyur jiwa tingkat 9 dapat mengancam seorang titel Daoluo. Selain itu, Yuho kemudian dikejutkan oleh penghalang spiritual, sehingga Yuho segera menghentikan deteksi mata roh spiritual dan secara diam-diam mendekati tenda tersebut untuk mendapatkan informasi. Beberapa saat kemudian, Yuho kembali melepaskan deteksi mata roh spiritual. Dengan cepat, kemampuan spiritual Yuho menjangkau seluruh tenda yang berada di tempat tersebut. Yuho secara diam-diam mengamati segala sesuatu yang berada di sekitarnya. Yuho tidak menyangka jika kelompok pasukan ini ternyata semuanya adalah seorang wanita. Setelah lama menunggu, Yuho pada akhirnya menemukan sebuah kesempatan. Beberapa insinyur jiwa wanita terlihat berjalan menembus penghalang spiritual untuk menemui komandan mereka. Melihat hal ini, Yuho segera menyadari jika pasukan insinyur jiwa ini memiliki sebuah alat jiwa yang dapat menembus penghalang spiritual. Yuho kemudian mencari insinyur jiwa tingkat 4 untuk mendapatkan alat jiwa tersebut. Namun ketika Yuho melenyapkan insinyur jiwa tingkat 4, suara alarm tanda bahaya tiba-tiba terdengar. Sehingga Yuho kemudian segera melarikan diri dari tempat tersebut. Tak lama kemudian, beberapa formasi alat jiwa segera aktif di sekitar tempat tersebut. Melihat hal ini, Yuho segera menggunakan teknik Kaisar Es untuk menciptakan peluang melarikan diri dan melesat ke atas langit. Yuho menyadari jika dia bertindak sedikit terlambat, maka formasi alat jiwa yang terhubung akan menjadi semakin kuat, sehingga mustahil bagi Yuho untuk melarikan diri dan akan membuatnya jatuh ke tangan musuh. Tidak heran jika pasukan ini disebut sebagai tangan pelindung negara. Tak lama kemudian, semua alat jiwa pengintai segera mencari keberadaan Yuho di atas langit. Namun Yuho dapat menghindari alat jiwa pengintai tersebut dengan bantuan mata roh spiritual. Yuho kemudian berniat menghancurkan alat jiwa pengintai untuk memberikan kerugian pada kerajaan Matahari Bulan. Namun sebuah jaring raksasa yang terbentuk dari ratusan alat jiwa pengintai tiba-tiba jatuh dari atas langit, sehingga mengisolasi seluruh langit yang berada di pangkalan militer dan membuat Yuho tidak lagi bisa melarikan diri. Tak lama kemudian, lebih dari 10 sosok yang merupakan insinyur jiwa tingkat 7 melesat ke arah Yuho. Bahkan salah satu di antara mereka merupakan seorang insinyur jiwa tingkat 9. Ketika Yuho tidak lagi bisa melarikan diri, Yuho segera melepaskan kemampuan 7 cincin roh. Tak lama kemudian, Yuho segera melepaskan tarian Putri Salju untuk menghancurkan jaring raksasa yang terbentuk dari ratusan alat jiwa pengintai. Dikarenakan Yuho saat ini telah dikunci oleh detektor alat jiwa, sehingga Yuho bertujuan untuk menerobos keluar detektor alat jiwa tersebut.
ketika melepaskan kemampuan jiwa sepenuhnya, mata takdir Yuho kemudian terbuka dan inti jiwanya berputar dengan sangat cepat. Yuho kemudian segera melepaskan ledakan badai spiritual dan kejutan serangan mental, sehingga Yuho dapat menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri. Sementara itu, ketika para insinyur jiwa melakukan pengejaran, mereka dibuat terkejut dengan pendorong jiwa yang digunakan oleh Yuho, di mana pendorong jiwa ini sangatlah kuat, sehingga mereka beranggapan apakah tubuh orang itu mampu bertahan. Tak lama kemudian, ketika Yuho menginjakkan kakinya di udara, setiap pijakan Yuho mengandung atribut es tertinggi, dan rumput es misterius keluar dari dalam lautan spiritual. Lebih dari 60% alat jiwa hancur dalam waktu singkat.